Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang termokimia. Di bagian sebelumnya kita membahas menghitung perubahan entalpi atau delta H. Ada 4 bagian yang bisa kita lakukan. Yang kemarin yaitu dengan menggunakan kalorimeter. Itu sudah ada contoh soalnya juga kita bahas. Yang kedua adalah menggunakan hukum Hess. Nah, hari ini pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan delta H dari hukum Hess, gitu ya, dari hukum Hess. Baik, yang kedua itu hukum Hess. Nah, bunyi dari hukum Hess gitu ya, adalah jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Oke, itu pengertian dari hukum Hess. Tetapi ada pengertian lain gitu ya, yang sedikit lebih sederhana. Jadi sama dengan bahasa jumlahnya sama. Jadi hukum Hess itu adalah jumlah dari beberapa tahapan perubahan entalpi yang ada. Tapi nanti di sini kita harus menentukan mana tahap awal reaksi dan mana tahap akhirnya. Gitu ya, karena ini akan mempengaruhi penentuan perubahan entalpi yang ditanyakan. Karena kan dalam hukum Hess tadi disebutkan apabila lebih dari 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpinya itu merupakan jumlah dari semua tahapan yang terjadi. Nah, tapi untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu, oh ini posisi awal reaksi, ini posisi akhir reaksi, sehingga akan mempermudah kita untuk menentukan apa yang harus kita jumlahkan. Biasanya dalam contoh hukum Hess itu dikasih reaksi yang paling sederhana seperti ini. Seandainya di sini ada zat A, di sini ada zat B, di sini ada zat C, seperti ini. Nanti dari zat A ke zat B, ini nanti punya delta H sendiri, misalnya dianggap delta H1. Dari B ke C, ya, dari B berubah ke C, itu nanti dianggap misalnya delta H2. Nanti bisa juga dari A ini langsung ke C. Nah, itu dianggap sebagai delta H3. Nah, ini kan lebih dari 2 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, ada tahap ketiga. Masing-masing punya perubahan entalpinya. Lalu, bagaimana cara menjelaskan hukum Hess tadi? Yang dikatakan jumlah. Mana yang mau dijumlahkan? Apakah 1 ditambah 2 nanti hasilnya sama dengan 3? Apakah 1 ditambah 3 nanti hasilnya akan sama dengan 2? Atau 2 ditambah 3 nanti hasilnya akan sama dengan 1? Nah, itu yang harus kita tentukan tadi. Siapa posisi awal reaksi dan siapa posisi akhir reaksi. Oke. Untuk mengetahui posisi awal reaksi, beberapa literatur mengatakan pada bagian yang memiliki pangkal panah, ya, yang memiliki bagian pangkal panah itu dianggap awal reaksi. Nah, di sini kita bisa lihat di posisi A ini ada pangkalnya 1 panah, ini ada pangkal panah lagi 1. Oh, berarti ini yang dianggap sebagai awal reaksi. Bagaimana menentukan akhir reaksinya? Berarti kebalikan, kalau awal reaksi ini memiliki 2 pangkal panah, maka akhir reaksi adalah bagian yang memiliki ujung anak panahnya. Maka yang di sini dianggap sebagai akhir reaksi. Ya, jadi ini posisi awal, ini posisi akhir. Nah, dari sini kita akan bisa melihat ada 1 panah yang memiliki 2 tanda.
di pangkalnya diberi tanda, di akhirnya juga diberi tanda. Maka delta H ini adalah delta H hasil. Ya, delta hasilnya. Maka di sini boleh saya tuliskan begini. Untuk memperoleh delta H3 itu merupakan penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2. Itu ya, seperti ini biasanya. Jadi, Anda harus bisa menentukan dulu tahap awalnya siapa, tahap akhirnya siapa. Dengan cara tadi saya bilang, untuk menentukan tahap awal, maka harus dilihat siapa pangkal panah yang lebih banyak pada satu bagian. Itu dianggap awal. Siapa yang memiliki ujung panah paling banyak, itu dianggap akhir. Panah yang memiliki dua tanda, di pangkal dan di akhirnya, itu akan menjadi jumlahnya. Jumlah dari mana? Ya dari delta H1 ditambah delta H2. Nah sekarang, saya masih menggunakan segitiga ini juga, masih menggunakan delta H yang sama, tapi nanti ada satu panah yang saya balik. Apakah nanti rumusnya akan menjadi seperti ini atau berubah? Kita perhatikan. Saya masih menggunakan yang sama, saya bilang. Di sini ada A, di sini ada C, di sini ada B. Panahnya tetap ada yang dari A ke C, panahnya ada yang dari A ke B. Nah, tapi ini saya harus coba balik. Ini ke sini panahnya. Nah, begini. Ini tetap sebagai delta H1, ini tetap sebagai delta H2, ini tetap sebagai delta H3. Sama. Saya hanya merubah posisi panah ini tadi. Kok tadi ini dari B ke C, ini sekarang saya rubah dari C ke B. Sama seperti contoh di atas tadi, kita harus bisa menentukan siapa posisi awalnya. Dengan panduan ini. Oh, ini pangkal panah. Berarti awalannya tetap dari sini, dari A. Awal reaksinya. Sekarang, oh di sini ujung, ini pangkal, berarti ini tidak bisa jadi akhir sekarang. Ini ujung panah mengarah ke B, ini juga ujung panah mengarah ke B. Maka sekarang B-nya ini adalah akhirnya. Kalau tadi dengan kondisi seperti ini, sama dengannya adalah delta H3 diperoleh dari nilai delta H1 ditambah delta H2, maka di sini akan berubah atau berhati-hati. Sekarang yang memiliki tanda pada kedua panahnya, pangkal dan ujungnya itu adalah delta H1. Maka delta H1 ini, nah delta H1 itu diperoleh dari delta H2 ditambah delta H3. Ya, jadi harus berhati-hati. Variasinya cukup banyak. Jadi harus berhati-hati Anda menentukannya. Jadi rumusnya bisa berubah. Ya. Dengan posisi akhir di sini, maka delta H3 sebagai hasil. Pada saat posisi akhirnya di B, maka delta H1 sebagai hasil. Nanti di sini tinggal dikasih angka. Misalnya di sini ada angka min 400. Di sini ada angka min 200. Ya, misalnya di sini ada angka seperti itu. Di sini ada angka min 400. Di sini ada angka misalnya min 200 kilojoule per mol, biasanya dipakai seperti itu satuannya. Ini kilojoule per mol. Maka nanti delta H3 tinggal ditambah. Oh, berarti di sini min 400 ditambah min 200, saya peroleh angka min 600 kilojoule per mol. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, apakah tetap delta H3-nya min 600 dengan data yang sama? Kita coba lihat, di sini min 400 misalnya. Saya samakan, ini min 200. Posisinya berbeda kan? Ini 1 delta H1 tambah delta H2 sama dengan delta H3, sedangkan di sini delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Di sini ada angka negatif 200 ditambah delta H3, kita belum punya nilai. Di sini ada min 400 kilojoule. Maka untuk menentukan delta H3-nya, min 200-nya saya pindah ruas ke sebelah kanan. Ini min pindah ruas jadi positif. Maka delta H3 itu sama dengan negatif 400
kJ per mol ditambah 200 kJ per mol. Sehingga untuk kasus yang di nomor 2, saya dapat delta H3 negatif 200 kJ per mol. Hasilnya berbeda. Gitu ya. Ini hukum Hess. Jadi cukup sederhana, tinggal Anda menentukan nanti awal reaksinya di mana, akhir reaksinya di mana. Panah yang ada itu akan menunjukkan posisi hasilnya. Oke, itu penjelasan singkat tentang hukum Hess. Terima kasih.